luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, puji Tuhan, saya hari Jumat malam kemarin baru tiba dari Israel. Ya, dan luar biasa perjalanan yang begitu dahsyat dan yang ngeri-ngeri sedap. Karena ya saya itu terjebak dalam situasi, saudara. Jadi grup kami ini 70 orang, grup yang tertunda dari tahun lalu. Karena pada waktu itu ada perang antara Hamas dengan Israel. Jadi grup kami karena pesawat yang kita tumpangi itu tidak bisa masuk ke Tel Aviv. Tuhan itu ajaib, saudara. Yang sebelumnya saya tuh berangkat pakai pesawat Oman. Saudara tahu kesaksiannya, waktu mau berangkat pesawatnya rusak. Jadi 6 orang memilih untuk pulang, tidak jadi berangkat karena takut setelah pesawat diperbaiki semalam-malaman. Ya, kita berangkat diputuskan besoknya. Banyak yang nggak berani, katanya, pesawatnya sama. Nanti kalau rusak di udara, mati semua dong. Ya, nah ini iman itu kan perlu diuji, dong. Orang Kristen banyak kalau ngomong beriman, amin. Mati adalah untung, amin. Giliran pesawat rusak berangkat, takut. Waduh, kalau pesawatnya jatuh, saya bilang kan mati adalah untung toh. Ya tapi kalau gini ya namanya bagaimana ya Bu? Mundur 6 orang. Jadi saya bilang sama travelnya, kali ini cari pesawat yang aman. Pakai aja Emirates, nggak apa-apa harganya agak mahal, yang penting terjamin keamanannya. Lalu grup saya yang tahun lalu ini akhirnya dibentuklah pakai Emirates, saudara. Tiba-tiba perang Israel Hamas, kami tidak bisa berangkat karena Emirates itu embargo, dia tidak masuk Tel Aviv. Sementara tiket kami semua langsung ke Tel Aviv. Lalu di reschedule, ya, karena sudah mulai aman, kemarin-kemarin sudah aman, kita dipindah karena embargo. Terpaksa dialihkan, tetap pakai Emirates tapi masuknya lewat Jordan. Ya, masuk lewat aman. Sekalipun di aman, jangan merasa ya, di aman juga bisa tidak aman, saudara. Ya udah, saudara, saya pikir kita kan cari, manusia itu suka cari, ya saya cari aman pakai Emirates yang bagus. Tiba-tiba di reschedule, saudara. Sudah semangat mau berangkat, saya lihat pendeta-pendeta sudah pada berangkat. Oh aman Bu, aman. 2 hari sebelum kami berangkat, keluar berita Iran menyerang Israel dengan 200 rudal. 2 hari sebelum berangkat. Ya, saya takut, saya tanya sama travelnya, gimana ini kita reschedule? Enggak Bu, karena pesawatnya masuk lewat. Makanya jangan suka cari, Tuhan bikin tidak. Hati-hati orang Kristen yang suka-suka cari aman ya. Jadi dia bilang kalau kemarin tiket kita mungkin ke Tel Aviv tetap masih aman, kita bisa reschedule lagi. Tapi karena sudah dirubah ya lewat Jordan, ini Emirates ke Jordan tidak ada reschedule Bu. Jadi kita harus tetap berangkat. Saya bilang sama suami, waduh baru habis diserang loh ini ya.
Lalu berita datang, tenang Bu, Israel tidak akan menyerang balik. Puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan berangkat enggak. Karena semua peserta menaruh imannya kepada saya. Ya, beberapa orang saya tanyain, mereka jawabnya gini, ya kita sih terserah Ibu Dedi. Enak ngomong begitu ya. Coba kalau saya putuskan tidak berangkat, tiketnya pada angus semua, hilang semua duitnya, marah-marah nggak sama saya? Pasti ngomongnya itu pendeta tidak beriman. Memang pendeta itu selalu jadi sasaran. Jadi saya tuh berdoa, saya bilang sama suami, aduh dalam nama Yesus semoga ada reschedule, semoga ini pesawat ini tidak berangkat. Karena kita lewat Dubai lalu terus ke Jordan, dirubah nggak langsung Tel Aviv. Saudara, tiba-tiba dapat kabar sehari sebelum berangkat Dubai banjir. Saya seneng, haleluya, puji Tuhan. Pasti kita tidak jadi berangkat. Tuhan menjawab doaku. Saya tanya ke travelnya, dia bilang tetap on schedule Bu, nggak ada perubahan. Saya bilang itu di Dubai penumpang ketahan 15.000 loh. Kamu jamin kita ini berangkat begini-begini, tapi kan sampai hari ini masih on schedule. Saya mau ngomong apa? Saya bergumul lagi saudara, Tuhan tolong Tuhan. Pertama saya takut rudal. Ya. Lalu saya bilang sama suami gini, aku sudah minta tanda ini. Kalau sampai sebelum kita berangkat, ada berita Israel menyerang Iran, saat itu juga saya batalkan, walaupun sudah di pintu pesawat. Ini tanda yang saya minta sama Tuhan. Suami saya, ya jangan gitu loh, 70 peserta nanti, aku nggak peduli. Ya pokoknya itu saya minta. Kita sampai di bandara, saudara kumpul semua, senang ketemu. Saya bilang siap tanggung semua risiko ya. Ini yang mau berangkat siap mati, yang penting ada Bude. Haleluya saudara ya. Memang kita harus menjadi tameng ya Pak Yusuf ya. Ya sudah, ayo naiklah kita di pesawat. Aman semuanya, tidak ada berita apa-apa, berangkat. Sampai di pesawat saya hidupin wifi saudara. Teman saya kirim, Bu barusan Israel menyerang Iran. Saya bilang Tuhan, kenapa begini Tuhan? Aku kan minta tanda toh. Supaya ya Tuhan kasih tanda kalau memang Israel mau menyerang. Karena ini pasti memanas lagi. Lalu teman saya kirim lagi berita. Beberapa pesawat Emirates putar balik. Karena serangan Israel ke Iran. Yang tujuan ke Teheran itu semua putar balik. Saya bilang, oh Bapak lagi di udara. Kan saya tidak bisa turun. Tapi saya tuh sampai bertanya begini, Tuhan ini maksudnya apa toh? Ya, cuma satu yang Tuhan bilang sama saya yang saya dapat, makanya jangan suka cari. Saya itu bilang saudara, makanya manusia itu boleh merancang-rancang. Dari awal saya bilang ganti pesawat. Kalau kita pakai Oman tidak seperti ini. Tapi mau cari yang aman. Sepinter apapun logika manusia mengatur, hidup ini yang atur adalah Tuhan. Makanya Alkitab bilang, ya manusia boleh menimbang-nimbang dalam hati, membuat perencanaan, tetapi keputusan selalu datang dari Tuhan. Ya pada akhirnya apa, saya ya sudahlah kalau memang mati di sini. Kami masuk saudara, ya lewat Jordan. Semua orang pada WA, Bu,
Israel nyerang balik loh. Iya, saya sudah tahu. Saya putuskan tidak mau nonton berita lagi. Ya, karena memang berita ini bikin heboh, bikin deg-degan saudara ya. Makanya dengar firman Tuhan saja, amin. Waktu saya memutuskan baca firman, sudahlah. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau sudah sampai di situ mau apa coba? Kan iblis sudah nggak bisa nakutin kita kan? Saudara, hari ini mungkin saudara juga berkata, saya juga lagi dalam pergumulan Bu. Iman ini harus bertumbuh saudara. Banyak orang ngomong percaya, gampang percaya Tuhan. Waktu pesawat kami rusak, di situ saya baru melihat iman-imannya orang. Ya, saya nggak bisa berangkat Bu, saya takut Bu kalau pesawatnya rusak di tengah jalan. Lalu kita jatuh bagaimana? Itu penuh dengan pergumulan. Ada lagi yang datang sama suami saya, Pak, saya nggak punya iman. Saya titip sama Pak Daniel ya iman saya. Nggak ada titipan iman. Titip dolar boleh. Titip iman kagak. Sendiri-sendiri. Kenapa dalam hidup ini Tuhan izinkan kita ini mengalami pergumulan, tekanan? Saudara dengar baik. Tidak ada orang yang namanya tercatat di Alkitab, tokoh-tokoh yang hebat, yang tidak mengalami pergumulan yang hebat. Sebab orang hebat dihasilkan dari tekanan yang berat. Saudara menjadi orang hebat? Kok enggak mau? Bertobat nih jemaat nih semua ya? Baru dibilang begitu sudah enggak mau nih. Siapa yang mau jadi orang hebat di mata Tuhan? Angkat tangan. Mau pergumulan yang hebat? Aminnya ikhlas? Ya, kalau mau jadi orang hebat semua angkat tangan. Tapi giliran mau diuji imannya, ya semua langsung ciut. Tidak ada orang hebat yang namanya tercatat di Alkitab yang tidak mengalami pergumulan yang hebat. Kita baca Daniel, ya, dia mengalami pergumulan iman. Ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah peraturan, siapapun yang berdoa menyembah kepada Allahnya, bukan kepada raja, maka dia akan dihukum mati. Daniel dipertaruhkan imannya antara menyembah Tuhan atau menyembah raja. Tapi imannya teruji. Sehari dia berdoa berapa kali? Ya, 3 kali dia berdoa sehari. Dia semakin menguatkan imannya saudara. Lalu ditangkaplah dia. Didapati satu kesalahan. Kamu tidak menyembah raja. Kamu berdoa kepada Allahmu. Dia bilang iya. Karena itu kamu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, Tuhan tidak meluputkan Daniel masuk ke gua singa. Dia tetap masuk. Ada pencobaan enggak? Ada. Kira-kira Daniel takut enggak ketika berhadapan dengan gua singa? Sebagai manusia biasa pasti takut. Tapi apa yang menyebabkan imannya tetap kuat? Dia percaya bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Matinya pun juga milik Tuhan. Kita harus sampai kepada sebuah tujuan iman yang dewasa, bahwa kita percaya hidup mati kita itu adalah milik Tuhan. Dia nggak takut, ya. Mati itu saudara bukan memisahkan kita dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, tidak ada satu pun yang dapat pisahkan aku dari Tuhan. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, aniaya. Bahkan Rasul Paulus bilang, aku ingin cepat-cepat beralih dari tubuhku yang fana ini, supaya aku bisa menetap dan diam bersama dengan Tuhan. Mati itu enak. Amin. Loh, kok enggak ada yang amin?
amin loh ya. Masih cinta dunia semua ini ya saudara. Mati itu enak. Kita bersatu dengan Tuhan. Kalau iman kita sudah sampai di titik itu, tidak ada lagi yang bisa menggelisahkan kita saudara. Ya. Dan iman itu memang harus diuji. Kita nggak bisa bilang, oh iman saya kuat. Hati-hati barang siapa merasa teguh berdiri. Hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Iman itu bisa dikatakan kuat kalau sudah melewati ujian. Ya, nggak ada orang bisa dikatakan orang hebat kalau belum ada pencapaian. Semakin banyak ujian yang kita alami, maka semakin kuat juga iman kita. Karena dalam setiap ujian kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Akhirnya kami satu grup pulang selamat. Mereka bilang, Bu, ini di Indonesia heboh loh. Nih keluarga saya, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bilang sama dia, kita nggak ketemu rudal di sini. Ya, nggak usah takut saudara. Kalahkan ketakutan kita, amin. Banyak berita-berita yang kita dengar hari-hari ini. Virus baru masuk. Virus Singapura lah, apalah inilah. Percaya aja. Hidup Kristus, mati itu untung. Saya sangat percaya kalau tugas saya belum selesai, saya gak bakal mati. Kita harus diuji imannya. Gak ada orang itu hebat ya yang tidak diuji imannya itu gak ada. Ya, kenapa saya bisa seperti hari ini? Saya mengalami ujian terpaan semua. Coba saudara hitung, apa yang belum diuji dari bagian hidupmu? Ada yang lulus dari ujian kepahitan. Sudah disakiti, difitnah, tidak pahit-pahit, dia tetap manis. Nah itu lulus. Amin. Jangan tidak lulus loh dalam ujian kepahitan. Ini hanya ujian, yang seujung kuku, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan buah singa, dibandingkan dengan pedang yang dihadapi Rasul Paulus, dibandingkan dengan orang-orang yang menderita di Alkitab, tidak ada saudara. Ditulis begini, maka ya kepahitanlah Daud. Tidak ada. Jadi kepahitan itu sebenarnya nggak masuk hitungan. Tapi orang Kristen zaman now, ujian kepahitan aja tidak bisa lulus. Pahit sama mertua, pahit sama ya menantu, pahit sama ipar, pahit sama kakak, pahit sama tetangga, pahit sama supir angkot. Bayangkan saudara, sopir angkot aja dipahit, ini orang sakit jiwa. Ya, kalau dalam ujian kepahitan aja kita nggak lulus, aduh, saya pastikan imanmu itu benar-benar nggak tumbuh, nggak mungkin tumbuh. Engkau cuma jadi Kristen yang tiap minggu ke gereja, tapi pulang nggak mengalami apa-apa. Jangan tidak mengalami Tuhan loh saudara dalam hidup ini. Jangan imanmu nggak bertumbuh loh. Tuhan udah mau datang nih, tanda-tanda telah nyata nih. Ya, mari kita mulai cek iman kita. Iman saya ini tumbuh apa kagak? Ya, kalau dalam hal kepahitan aja kita nggak lulus, maaf ya, dalam hal yang lain-lain apalagi kita nggak bakal lulus. Coba saudara uji, saya lulus nggak dalam hal keuangan? Dalam hal keuangan pun akan diuji. Ya, bagaimana saudara beriman kepada Tuhan dalam hal khawatir, ya, dalam hal apapun kita ini harus diuji. Tidak mungkin tidak diuji saudara. Coba kita baca bersama. Kenapa sih kita ini diuji saudara? Ya, mari buka bersama 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan di sana, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah
Ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Baca. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berikutnya, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Lanjut, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada janji Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, banyak orang datang dan berkata, "Bu, saya mengalami pergumulan yang begitu hebat." Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Siapa di sini yang mengalami pergumulan yang rasanya luar biasa? Ada yang boleh angkat tangan? Kalau nggak ada, saya doakan supaya luar biasa Tuhan. Ya, memang saudara, semua diuji kata Alkitab. Bukan cuma kamu, tapi seluruh umat yang ada di bawah langit ini mengalami ujian yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya dikatakan, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita semua harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ya, wajib semua harus mengambil bagian. Itu baru kita bisa dikatakan menjadi serupa dengan Kristus. Orang Kristen sekarang enggak. Aku mau menjadi serupa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Jangan lupa, yang paling identik dengan hidup Kristus di dunia ini adalah menderita. Kami kemarin berkunjung ke rumah Imam Kayafas di mana Yesus ditahan di sana. Kalau lihat saudara, itu rumah di bawah itu ada satu penjara di dalam gua batu begitu. Orang yang diturunin ke dalam penjara itu tidak dimasukin dengan enak. Diturunin pakai tali, ada lubang kecil di loteng. Dan orang yang dihukum itu tangannya diikat, badannya diikat. Dia diturunin dari lubang kecil yang ukurannya hanya seukur badan. Dia diturunin pakai tali di situ, saudara. Lalu kalau mau disiksa, dia diangkat lagi dari bawah tuh, diikat pakai tali. Lalu dia diangkat lagi ke atas. Ya, saya itu di situ menangis membayangkan bagaimana penderitaan Kristus waktu itu. Secara badani hancur semuanya, saudara.
Kita harus melihat penderitaan Kristus. Ketika kita menderita, ayo lihat kepada Kristus. Lihat saudara, dunia yang kita lihat hari ini seperti ini. Kenapa orang tidak tahan mengalami pencobaan dan ujian? Ya, mereka ini sekarang memilih untuk mati dan tidak mau mengalami perjuangan iman. Saudara, ini terjadi kalau kita ini cuma jadi manusia yang juga tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Maka ya kita akan mengalami sama saudara. Tapi iman itu harus bertumbuh. Ya, saya pengen kita buka Matius 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita mau belajar saudara, ketika Yesus berkhotbah dia menyampaikan tentang benih. Matius 13 ayat 5-6 dikatakan sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa? Tidak berakar. Jadi benih firman Tuhan itu harusnya memberi kekuatan dan bertumbuh dalam hidup kita. Lalu dikatakan benih itu ditabur ya, dan dia jatuh di tanah. Alkitab bilang pertama benih itu tumbuh. Waktu kita mendengar benih firman Tuhan masuk dalam hati kita nih saudara. Bertumbuh benih itu, tapi dikatakan tetapi setelah matahari terbit. Panas kan? Kira-kira di sini yang salah siapa? Mataharinya atau apanya saudara? Bukan matahari yang membuat dia mati. Karena matahari sangat berfungsi dan baik bagi pertumbuhan. Tanaman yang tidak kena matahari itu nggak berbunga saudara. Ya, tanaman yang tidak kena matahari itu tidak bisa subur. Karena proses memasak makanan itu fotosintesis terjadi di daun. Makanan tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan kalau ada matahari. Terjadi proses fotosintesis di daun, lalu dari daun dialirkan semua makanan itu ke batang dan akar. Matahari adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Panas memang. Di dalam hidup ini kita membutuhkan pencobaan, tekanan, masalah untuk membuat iman kita tumbuh. Tapi yang salah di mana? Ternyata dikatakan tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Persoalannya bukan di matahari yang panas. Dalam hidup ini masalah boleh datang silih berganti, tekanan boleh datang silih berganti, itu diibaratkan matahari yang menyengat panas. Tapi kalau akar kita, iman kita bertumbuh dalam firman Tuhan, maka harusnya itu tidak membuat iman kita mati. Karena matahari itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Seperti halnya tekanan. Kenapa saya menjadi kuat iman saya saudara? Pertama saya terima Yesus, langsung saya diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat. Antara mati dan hidup. Tapi saya bilang, kalau kamu pilih Yesus, saya bunuh kamu. Tidak main-main loh tantangannya. Setiap hari saya cuma menangis sama Tuhan. Ya, makanya saya bilang orang kalau pergi ke Israel kemarin pada tanya sama saya. Ya, Bu kalau berdoa itu di mana yang paling rasa hadirat Tuhan? Di kamar hotel. Bukan di tembok ratapan? Bukan, tidak usah kau pergi berdoa di tembok ratapan itu. Kenapa kau berdoa seperti orang Yahudi?
Ya, tembok ratapan itu tembok yang dibangun oleh Yahudi. Kenapa dijadikan tembok ratapan untuk mereka berdoa? Karena tempat itu dianggap tempat yang paling dekat dengan ruang maha kudus dari bait Allah yang pernah ada. Ya, saya bilang, orang Yahudi berdoa di sana karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai hari ini mereka menangis di tembok ratapan karena mereka meminta Mesias segera datang ke Israel. Nah, kalau kau ikut-ikutan berdoa di situ berarti kau juga menolak Yesus. Nggak usah saudara, ya. Saya kasih pengajaran yang benar kepada orang Kristen. Ya, ada orang yang aneh-aneh kan, ngambil batu dari tembok ratapan buat apa, Bu? Mau dibawa pulang. Ngapain lu aneh-aneh begitu? Ya, Yesus bilang kalau kamu berdoa, masuk di kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu yang tersembunyi. Sebab Bapa yang tersembunyi akan menjawab doa dari tempat yang tersembunyi. Makanya Yesus tegur keras orang Yahudi, kau gak usah berdoa seperti orang munafik, kau berdoa di jalan-jalan. Menangis di situ, menangislah di rumah. Amin. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, nenek moyangmu berdoa di gunung mencari Allah, kami berdoa di Yerusalem. Tapi akan datang waktunya, Yesus bilang, orang tidak akan lagi berdoa di Yerusalem dan tidak akan lagi berdoa di gunung untuk mencari Allah. Karena Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab kita ini adalah bait Allah yang hidup. Di mana bait Allah itu sekarang? Kenapa itu saudara sekarang Dome of the Rock itu menjadi perebutan antara dunia, itu menjadi perebutan 3 agama. Ya, karena disitulah bait Allah pertama didirikan oleh Salomo, dan Dome of the Rock itu adalah Bukit Moria, di mana di situ Abraham pertama kali mempersembahkan korban. Itu menjadi penting bagi agama Yahudi, Kristen, dan Muslim. Karena orang Muslim percaya dari situlah Muhammad naik ke sorga. Orang Yahudi menganggap itu adalah bait pertama kali yang dibangun di situ untuk mereka mencari Allah. Ya, tetapi Yesus bilang, aku akan datang, aku akan merobohkan bait Allah itu dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Itulah alasan kenapa Yesus disalibkan. Dia dianggap menghujat Allah karena dia mau merobohkan tempat yang sakral bagi orang Yahudi. Mereka tidak mengerti maksud dari pernyataan Yesus. Makanya ketika Yesus disalib, Alkitab berkata, tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu lagi lewat imam untuk datang kepada Tuhan. Makanya saya bilang, jangan titip-titip doa. Nggak usah titip doa sama pendeta. Nggak usah cari-cari Pak Yusuf, Pak tolong dong berdoa buat ini. Nggak usah. Jangan cari-cari saya, Bu, tolong dong doakan ini. Saya tidak akan berdoa buat saudara, percayalah. Nggak ada, saya tidak akan berdoa. Ya, saudara punya hak istimewa untuk datang sendiri kepada Tuhan. Sebab hubunganmu dengan Tuhan tidak bisa diwakili oleh siapapun. Amin. Makanya Yesus berkata kepada perempuan-perempuan yang menangis ketika dia disalib, Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi dirimu sendiri dan keluargamu. Kita mengerti kan sekarang saudara. Makanya iman itu gak bisa diwakili. Biar setiap ujian iman yang kita alami itu dikatakan di sana,
seperti nyala api. Tapi dikatakan, dia bilang apa tadi? Berbahagia akan hal itu, sebab ya engkau mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Amin. Ya. Dikatakan di sana, saudara, ayat yang selanjutnya, kenapa kita harus berbahagia? Dikatakan, ya sebaliknya kita bersuka cita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu apa? Ia menyatakan kemuliaannya. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang mau menderita di dalam penderitaan Kristus di dunia ini yang akan mengalami kemuliaan Tuhan kelak kalau dia datang kembali. Kalau saudara nggak mau menderita, saudara tidak dimuliakan. Berbahagialah kamu jika karena nama Kristus kita ini menderita, tapi penderitaannya harus dilihat, saudara. Karena ayat ini dengan jelas berkata, karena itu jangan ada di antara kamu yang menderita karena apa? Pencuri, pembunuh, penjahat, pengacau, selingkuh, pelakor. Itu nggak masuk hitungan penderitaan Kristus ya. Ya, nggak masuk hitungan. Kalau Bu, saya sekarang ekonomi saya tergoncang. Kenapa? Karena saya ini ada pelihara perempuan. Jadi saya minta Ibu berdoa supaya Tuhan pulihkan. Saya bilang, pret. Tuh keluar pretnya tuh. Ya, itu penderitaan yang kau cari-cari. Itu bukan menderita karena Kristus. Itu menderita karena dagingmu, karena hawa nafsumu. Jangan kita menderita karena pembunuh, pencuri, pengacau, penjahat. Ya, kalau itu kuncinya adalah bertobat. Kita hidup benar aja banyak masalah, saudara. Hidup benar aja banyak masalah. Apalagi kalau hidupmu itu bengkok-bengkok, bapak-bapak ya, hati-hati ya. Jangan tambah-tambahin pergumulan iman ya. Iman kita ini lurus aja banyak pencobaan, apalagi kalau bengkok-bengkok. Ya, uang pas-pasan mau selingkuh, kasihan deh lu. Ada loh yang nggak tahu diri. Ya, bukan berarti setelah kau juga punya uang boleh selingkuh. Orang yang hidup dalam dosa itu pasti tidak tenang jiwanya. Saya jamin, saudara. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Tolak ukurnya kita ini sudah ada di sorga walaupun di bumi apa? Kalau dalam hidupmu itu ada kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Tapi saya nggak punya duit, Bu. Tetap sukacita kalau punya Tuhan. Loh, nggak ada yang amin loh. Kayaknya meragukan ya. Ya, saya bisa berkata begini karena saya mengalami. Saya mengalami bagaimana ujian iman kami lewati dalam rumah tangga, tidak punya duit. Saya bilang, orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, upahmu itu diperhitungkan Tuhan. Jangan engkau hitung upah itu dari uang. Kenapa, saudara? Kita sehat itu sudah upah loh, bonus dari Tuhan, benar nggak? Biar saudara punya penghasilan 1M. Kalau kau sakit, lalu kau masuk rumah sakit, biayanya 2M, habis nggak tuh duit? Makanya seringkali manusia itu picik otaknya. Mikirnya cuma, kok saya gajinya gini-gini terus ya? Nggak naik-naik ya pelayanan saya tuh gini-gini terus. Loh, kamu sehat, itu udah berkat Tuhan. Ya, biar orang punya uang banyak. Kalau uang habis untuk berobat, buat apa? Ya, kita tuh kadang lupa. Dalam sebulan itu anak kita sehat, gak ada yang sakit. Itu kan bukti berkat Tuhan. Coba kalau ada salah satu anakmu yang sakit, kau harus keluarin uang ratusan juta. Makanya hari ini bersyukur. Jangan picik pikiran kita. Seringkali kita lupa bahwa berkat Tuhan itu gak bisa dihitung dari uang saja. Punya keluarga yang harmonis itu berkat Tuhan. Ya,
itu berkat Tuhan. Anak-anak nggak sakit, anak-anak nggak narkoba, itu berkat Tuhan, saudara. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Ya, jangan menderita karena engkau korupsi, engkau nyolong, ya, karena merasa tidak cukup, akhirnya uang orang lain dipakai, uang negara dipakai, ya kayak begini-begini nih, saudara. Engkau menderita karena engkau pembunuh, pencuri, ya kalau yang ini bertobat, saudara. Kenapa kita harus menderita, saudara? Karena sekarang dikatakan penghakiman sudah dimulai. Dan pada anak-anak Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bayangkan, saudara, kalau penghakiman itu dimulai pada kita dan kita merasa begitu berat. Dan kalau orang benar, kata firman ini, hampir tidak diselamatkan. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya dan tidak sungguh-sungguh di dalam iman? Kenapa kita harus mengalami ujian iman? Karena sekarang penghakiman sedang dimulai. Kalau dengar berita-berita hari-hari ini, saudara, kita berdoa supaya ini tidak memicu perang dunia. Karena sekutu-sekutu ini sudah berada di barisannya masing-masing. Saya kemarin hanya takut itu kalau Israel itu balas serang Iran. Di belakang Iran sudah ada Rusia ini yang sudah mengirim juga rudal-rudalnya. Saudara, apa yang akan terjadi dengan dunia? Kita sekarang dengar berita-berita, saya dengar badai matahari yang akan menimpa bumi. Ya, beberapa ahli memperkirakan itu akhir tahun ini, tapi NASA bilang itu tahun depan. Kalau badai matahari itu benar-benar terjadi, dia melepaskan molekul yang setara dengan berapa ribu kekuatan nuklir yang akan meledak pertama semua satelit di luar angkasa. Kalau satelit di luar angkasa meledak, data perbankan hilang. Saldomu itu tidak ada lagi di situ. Yang gak punya duit bilang begini, aman. Karena saldo saya selalu minta maaf, Bu. Maaf, saldo Anda kurang, tidak mencukupi. Jangan senang kau. Waktu satelit semua meledak, maka HP-mu itu buang. Internet tidak ada. Bisa manusia hidup tanpa internet? Berarti juga listrik padam. Semuanya sistem mati di dunia ini. Lalu pabrik semua mati. Dan itu adalah kehidupan berhenti. Saya itu mencoba membayangkan, kalau saya baca di surat Petrus dikatakan bahwa bumi ini akan hancur dalam nyala api yang begitu hebat dan unsur-unsur dunia akan lenyap dalam nyalanya. Saya pikir mungkin yang akan jadi neraka itu matahari yang meledak. Kalau kita lihat, saudara yang pernah lihat, matahari itu kan gede banget kan. Bumi itu kan cuma secuil loh. Bumi ini berputar mengelilingi matahari kan. Saya lihat kalau matahari itu meledak, saudara, memang benar. Makanya percuma. Beberapa ahli kemarin kan berkata, mereka melihat di Mars itu ada kehidupan. Makanya dibuka pendaftaran kan, di bawah umur 40 tahun yang mau pindah ke Mars. Ya, boleh mendaftar, tapi cuma disediakan tiket pergi. Iya, benar-benar tidak bisa pulang. Mereka akan mencoba mengirim orang ke sana karena dikatakan bumi ini akan segera lenyap. Mereka mau mencari satu kehidupan di sana. Ya, mereka mau mencoba di sana ada kehidupan apa bisa ndak orang hidup. Karena mereka bilang kalau bumi ini lenyap,
Kan lumayan di Mars ada kehidupan. Saudara yang mau silakan mendaftar. Mumpung Agung Podomoro belum buka di sana. Masih murah kapling tanah, ambil sendiri. Ukur sendiri. Ya, tapi saya jadi berpikir, lah kalau bumi hancur orang pindah ke Mars. Doa Bapa kami berubah, datanglah kehendakmu di Mars seperti di surga. Itu tidak masuk akal. Masa ada doa Bapa kami di Mars seperti di surga? Kan adanya di bumi, berarti yang ada kehidupan tuh hanya di. Tapi kan manusia ini pintar mencari segala sesuatu. Bahkan saya mendengar ya sudah disediakan bunker di bawah tanah loh. Orang yang punya uang 16 triliun boleh beli di sana. Saya bingung juga, oke lah orang kaya bisa masuk ke bunker itu. Ada persediaan makanan, semua ada. Waktu dia keluar sudah tidak ada orang. Terus mau ngapain juga hidup ya? Mending mati. Tapi manusia kan dengan otaknya dan semua itu akan terjadi, saudara. Ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Makanya nanti sore saya akan sampaikan tentang ya kenapa iman harus diuji, apa kaitannya dengan akhir zaman. Jangan cuma dengar yang enak-enak saja ya. Kita harus buka mata nih, melihat ke depan nih akan terjadi. Ya, dikatakan penghakiman sedang dimulai. Kalau penghakiman di dunia ini kita tidak lulus. Alkitab berkata, satu saat kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Saudara seneng gak mau kiamat nih, seneng gak? Saudara seneng gak dengar mau kiamat? Nggak seneng saudara, pulang aja, pulang. Saya seneng saudara. Kenapa? Alkitab bilang kita ini anak Tuhan. Orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Kristus. Karena kalau tidak dipercepat, maka tidak ada satupun yang selamat. Semua binasa. Ikut dengan ya keduniawian ini. Kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Mukanya biasa aja, lihat saya, nggak usah begitu, aneh. Kayaknya saya salah tempat ini. Ini gereja Kristen toh? Harusnya bilang amin, Tuhan mau datang, amin. Kita kan orang-orang yang mukanya tegang ini pasti masih banyak dosa ini. Makanya mereka pengen Tuhan datang segera. Beresin hidupmu, beresin. Yang masih suka selingkuh bertobat. Ya, yang di rumah bapak-bapak marah-marah bertobat. Ya, ibu-ibu juga bertobat. Perbaiki diri supaya kalau Tuhan datang kita semua siap diangkat. Amin. Ngapain lama-lama di dunia kan? Di dunia udah begini. Ya, biar Tuhan segera datang. Jemput kita orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, ayo. Ya, biar kita hari-hari ini mempersiapkan iman kita. Ya, ayo Tuhan bentuk aku Tuhan. Jangan takut dengan proses. Belum mati, belum mati. Saudara, hari ini mungkin masalah keuangan begitu berat. Anda belum mati, jangan bunuh diri, amin. Jangan. Datang pada Tuhan. Biar kita mau bilang di setiap musim hidup kami ini Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan.